Negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki banyak pulau, populasi penduduk terpadat keempat dunia, dan kaya akan sumber daya alam. Itulah Indonesia. Kalau membahas Indonesia itu seneng banget loh, bisa tahu banyak hal tentang negeri kita ini. Wilayahnya terbentang luas dengan beragam suku di dalamnya. Nah, berbicara suku nih, beberapa daerah di Indonesia masih ada sangat kental akan budaya. Bahkan, tak sedikit kehebatan sukunya sampai terkenal hingga mancanegara. Pada tahu nggak nih? Yuk langsung saja kalau gitu ketahui 6 suku di Indonesia paling ditakuti oleh negara sendiri dan negara lain yang telah dihimpun dari berbagai sumber. Mari kita mulai dari salah satu kelompok etnik terbesar di Indonesia. Ada suku Batak. Suku ini meliputi Angkola, Karo, Mandailing, Pak Dairi, Simalungun, dan Toba. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Namun, tak sedikit orang menganggap kalau penyebutan Batak hanyalah pada suku Toba saja. Padahal Batak tidak hanya suku Toba. Beberapa orang suku Batak masih menerapkan ilmu hitam, salah satunya sosok makhluk bertangan panjang dan kaki yang panjang menyerupai manusia. Karena sosok inilah suku Batak ditakuti. Jika ada yang melihat sosok ini, maka ia bersiap untuk mempertaruhkan nyawa. Sebab sosok ini langsung menghabisinya. Next ada suku Asmat. Suku asli Papua yang dikenal memiliki ilmu yang sangat kuat. Suku ini mampu berkawan dengan alam karena mampu mendatangkan hujan. Bukan hanya itu, orang-orang bersuku Asmat juga sanggup loh menemukan barang yang hilang. Koneksi mereka dengan para leluhur terjalin baik. Suku Asmat meyakini bahwa mereka berasal dari keturunan Dewa Fumaripitsi yang turun dari dunia gaib, berada di seberang laut di belakang ufuk, tempat matahari terbenam tiap hari. Untuk era modern sepertinya kedengaran kuno sih, tapi jangan macam-macam dengan orang bersuku Asmat. Menyinggung sedikit saja, maka siap-siaplah menderita akibat serangan penyakit misterius yang datang tiba-tiba. Dan bisa saja nih, bakal berujung kematian. Jadi ya hati-hati aja, jaga sikap. Dari Sumatera kemudian ke Papua, kita ke bagian tengah nih sekarang. Di Sulawesi Selatan ada suku Kajang bermukim di Kabupaten Bulukumba. Orang-orang Kajang terkenal baik kepada siapapun. Salah satu ciri khas mereka dengan memakai baju serba hitam yang berarti kesederhanaan, kesetaraan, dan juga kematian yang datang sewaktu-waktu. Ilmu gaib begitu lekat bagi suku Kajang ini, atau disebut ilmu Doti Kajang. Mereka bisa menggunakan ilmunya itu dengan melenyapkan nyawa orang lain. Maka jangan heran, kamu bisa saja berkawan baik dengan orang-orang Kajang, tapi jangan pernah sekali-kali mengusik mereka. Mending cari aman deh. Bagaimana dengan suku Baduy? Orang-orang yang tinggal di pedalaman Lebak, Banten ini sangat tertutup loh kepada pendatang. Inovasi teknologi aja nih ditolak oleh mereka. Benar-benar tradisional banget lah pokoknya. Namun perlahan seiring perkembangan zaman, suku Baduy pun akhirnya membuka diri kepada pendatang yang ingin berkunjung, maupun berbagai teknologi update masa kini di sana. Meski demikian, hal-hal gaib itu sulit lepas dari orang-orang Baduy.
Inilah suku yang memiliki kemampuan meramal masa depan, handal di bidang pelet ataupun santet, hingga ilmu kebal senjata. Adat istiadat begitu dijunjung suku Baduy ini, jadi harus banget tuh jaga omongan dan sikap dengan mereka. Orang Baduy ramah kok, so kalau cari gara-gara, ya harus siap dikirimin yang aneh-aneh sih. Berikutnya, kita beralih ke suku asli yang berada di ibu kota baru Indonesia, di Kalimantan Timur. Suku Dayak dikenal sangat solid. Nama suku Dayak bahkan sudah sangat dikenal di seluruh wilayah Indonesia hingga ke luar negeri. Hal itu karena orang-orang Dayak memiliki kemampuan super jitu. Mereka punya kekuatan berbau mistis. Misalnya mereka memiliki mandu terbang yang dalam sekejap bisa menebas kepala musuh. Mereka baik kepada pendatang asalkan kalian tidak mengusik mereka. Cari masalah sama dengan cari kematian. Ramuan bulu perindunya juga kalau udah kena nih, dijamin bakal jatuh cinta tiba-tiba. Jadi yang misalnya udah pacaran nih, abis itu mainin hati cewek orang Dayak, terus ditinggal, aduh siap-siap aja kena batunya. Konon, kalau ada laki-laki yang berani selingkuh, maka alat vital mereka seketika hilang dan muncul di dalam toples. Wih, ada yang suku Dayak gak nih? Terakhir ada suku Osing. Tahu nggak sih kalau suku Jawa itu bukanlah satu-satunya suku yang terletak di Pulau Jawa. Ada juga suku Osing yang mendiami Pulau Jawa. Letaknya paling ujung Pulau Jawa di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini bisa dijumpai di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya di Desa Kemiren. Daerah Banyuwangi sebenarnya sudah populer sebagai markas para dukun santet sakti yang ditakuti, bahkan sampai ke luar negeri. Suku di Banyuwangi ini bahkan membagi ilmu santet menjadi 4 bagian, di mana ilmu hitam untuk balas dendam yang mampu membunuh target, ilmu merah untuk melukai target tapi tidak sampai mengambil nyawa. Kemudian ada ilmu kuning untuk membuat target menyukai kita. Lalu ilmu putih sebagai pelancar usaha seseorang. Wih, ngeri juga ya pembagian ilmunya. Nah, gimana Teknolovers? Dengan mengetahui kehebatan suku-suku tadi, pokoknya tuh kita harus jaga sikap jika kita pergi ke suatu tempat baru. Sebab penghuni di sana, baik warganya maupun penghuni gaibnya, akan merasa terganggu jika kita seenaknya bikin ulah. By the way, kalian punya pengalaman menegangkan gak sih berkunjung ke daerah lain? Atau mungkin pernah dengar cerita menyeramkan tentang orang-orang yang terkena imbas orang setempat akibat tidak jaga